Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari Minggu 10 September 2023. Adapun bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula aku berkata kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, salah satu kekuatan yang dimiliki oleh sebuah keluarga dalam mengarungi perjalanan hidup berkeluarga adalah pengampunan. Dan pengampunan itu dimulai dari kesediaan juga untuk siap sedia memberikan kritik, koreksi yang membangun bagi saudara-saudari anggota keluarga yang memiliki kelemahan, kesalahan, ataupun dosa. Hari ini dalam Injil atau bacaan inspirasi kita, sumber inspirasi kita mengajak kita untuk mendalami, merenungkan bagaimana di tengah-tengah keluarga kita melaksanakan apa yang disebut correctio fraternalis, suatu koreksi dalam semangat persaudaraan. Nah, saudara-saudari, mengungkapkan suatu kebenaran bukanlah satu hal yang gampang. Bagaimana kebenaran itu dikatakan secara langsung, pastilah tidak mudah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu bisa terjadi di mana saja, antara bawahan dan atasan, di kantor, ya, di tempat kita mengajar, atau di tempat-tempat lain. Mengadakan atau mengatakan sesuatu tentang atasan akan membawa satu konsekuensi. Bisa saja kita akhirnya dimusuhi, bahkan dipecat. Memberitahu secara langsung bahwa seseorang bersalah atau jahat ternyata merupakan satu keutamaan di mata Tuhan. Bukan saja hal ini merupakan satu kewajiban sebagai orang beriman, sebenarnya kita adalah juga menjadi alat perpanjangan Tuhan untuk memperbaiki situasi di sekitar kita. Kalau kita tidak berani mengatakan kesalahan orang lain, dikatakan oleh Tuhan dalam kitab Nabi Yehezkel 33 ayat 8, ya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi daripadamu akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Ternyata mengoreksi, menyatakan kebenaran adalah suatu kewajiban, tanggung jawab, dan itu harus dibayar mahal bila mana
kita tidak melaksanakannya. Banyak peristiwa dalam kehidupan kita di mana kita mendiamkan, tidak berani mengatakan kebenaran, mengkritik kebijakan atau perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran. Dan karena itu membawa konsekuensi bahwa kita sendiri pun akhirnya menderita, dan orang yang tidak dikritik, diberi saran masukan itu akhirnya pada suatu saat akan mengalami dalam dirinya suatu kekecewaan, bahkan juga hasil dari perbuatan itu membuat dia menderita. Nah, hari ini Yesus mengajak kita untuk berani untuk menyampaikan teguran kepada saudara yang bersalah. Dan bagaimana caranya? Yesus menyampaikan dalam semangat persaudaraan. Dimulai dengan pribadi dengan pribadi. Secara pribadi kepada orang yang bersangkutan dinyatakan, dikatakan apa yang harus dia perbaiki dalam hidupnya. Kalau tidak mampan, kalau tidak dia terima, bahkan menolak, mungkin perlu orang lain juga kita ikut ambil bagian, kita undang untuk meyakinkan dia. Kalau juga tidak, kita bawa ke tengah-tengah orang banyak, ke tengah-tengah lingkungan persaudaraan jemaat beriman, supaya juga menyadarkan dia dalam semangat persaudaraan, semangat sebagai orang beriman. Dan kalau akhirnya dia pun tidak bersedia, maka kita tidak boleh memusuhi dia, menjauhkan dia dari persaudaraan. Kita anggaplah dia seperti kata Yesus tadi, sebagai orang yang tidak beriman, atau seperti pemungut cukai. Suatu cara pendekatan persaudaraan yang baru dibawa Yesus, yang pada waktu itu, pada zamannya, memang orang-orang berdosa selalu dijauhi, tidak dianggap, tidak dihitung dalam persaudaraan atau kumpulan. Yesus menyatakan, membawa satu angin segar yang baru, bahwa persaudaraan bisa dipupuk lagi harus dengan semangat pendekatan secara pribadi. Tidak boleh dengan mengumbar, langsung menceritakan ataupun menyatakan di depan umum kesalahan orang-orang tertentu. Nah, saudara-saudari terkasih, memberikan teguran, kritikan, dan vonis bersalah tidaknya seseorang di hadapan Tuhan mempunyai juga konsekuensi yang menentukan bagi nasib akhir seseorang. Tuhan memberikan suatu otoritas kepada jemaatnya untuk mengikat atau membebaskan orang yang bersalah. Jemaat di sini, seperti dikatakan Yesus, bisa saja kita artikan sebagai unit umat Allah, lingkungan, stasi, paroki, keuskupan, komunitas religius, atau juga keluarga kita sendiri sebagai gereja kecil umat beriman. Jadi kepada gereja, kepada persekutuan diberikan juga kuasa untuk menyampaikan kebenaran, mengkritik kesalahan sebagai satu semangat, sebagai satu keutuhan dari persaudaraan itu sendiri. Sesungguhnya mengkritik, menegur itu bukanlah suatu hal yang salah, dilarang, tetapi justru luhur dan mulia bila itu dilaksanakan dalam semangat persaudaraan, cinta kepada sesama. Nah, saudara-saudari, Paus menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada pribadi-pribadi yang sempurna, tidak ada bapak yang sempurna, ibu yang sempurna, dan anak-anak yang sempurna. Keluarga dibangun dalam kerapuhan, dalam situasi di mana setiap orang bisa jatuh dalam kesalahan dan dosa. Lalu dalam semangat itulah kiranya dibangun suatu koreksio persaudaraan di tengah-tengah keluarga. Tidak ada di antara anggota keluarga yang sempurna.
Jika setiap orang menyadari kelemahan keterbatasannya, maka semangat pengampunan pasti akan berkobar-kobar di dalam dirinya. Hanya orang yang sombong, yang tinggi hati, yang tidak mau menerima teguran karena merasa diri lebih baik, lebih sempurna. Di tengah-tengah keluarga bisa terjadi hal demikian, yang lebih menonjol bahwa kadang orang tua sulit untuk dikoreksi, sulit menerima juga nasihat dalam tanda petik dari anak-anak. Mereka merasa sebagai pihak yang paling benar, yang tidak boleh disalahkan. Hal inilah yang harus juga dihindari di tengah-tengah keluarga. Kritik membangun satu sama lain harus menjadi semangat dari keluarga yang mau maju dan bertumbuh dalam cinta. Pihak manapun di tengah-tengah keluarga, entah ayah, ibu, dan anak-anak, jangan menjadi anti kritik, menjadi mapan dan tidak mau dikoreksi lagi. Dan ini akan mengakibatkan lama-kelamaan keluarga menjadi sakit. Karena apa? Karena semua tidak lagi bisa menyampaikan keinginan, harapan, dan masukan. Setiap orang yang anti kritik, yang tidak mau diperbaiki, yang tidak mau diarahkan menuju kebenaran, tentu akhirnya masuk ke dalam jurang. Nah, hidup bersama sebagai satu keluarga, saudara-saudara terkasih, belajar dari sabda Tuhan hari ini. Mari kita bangun semangat itu. Bila pun kita kesulitan, kita perlu berdoa, berkumpul bersama. Menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita adalah salah satu jalan untuk koreksio fraternalis, koreksio persaudaraan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama aku hadir di tengah-tengah mereka, kata Tuhan, kata Yesus tadi. Maka semangat persaudaraan hanya bisa dibangun kalau Tuhan kita undang hadir di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Semoga berkat sabda Tuhan ini bertumbuhlah semangat persaudaraan, semangat cinta kasih, semangat pengampunan di tengah-tengah keluarga kita, karena Kristus sendiri yang telah menunjukkannya pertama-tama kepada kita. Semoga keluarga-keluarga kita semakin sembuh setiap hari, dipulihkan oleh semangat pengampunan yang tiada batas yang berasal dari Tuhan.